Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-ulama 'ala asy-syuhada bid-darajat wa adaa hadhihi al-'awalim bisyumus al-barahin wal ayatil bayyinat hatta tadahat subulul huda war rasyad lil wusul ila rabbil bariyah. والصلاة والسلام على سيد السادة إمام الأئمة وقاعد الجادة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير الخلق في الأرض والسماوات النبي الأمي الذي ملأ الكون بنزول الرحمن وعلى آله وصحبه الذين اتقوا على المقامات. أما بعد الحمد لله. Pertama dan paling utama tentunya mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha luhur, Zat yang maha mulia, yang mana berkat rahmat kasih sayangnya Allah mempermudah setiap pijakan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini. Ya mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, Allah memandang kita dengan pandangan ridhonya, sehingga tidak satu pun di antara kita yang punya hajat, yang punya harapan, yang punya cita-cita dalam hatinya. Semoga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah kabulkan segala harapan-harapannya, sehingga tidak satu pun juga di antara kita yang sakit, melainkan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada siang hari ini, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama di bawah naungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada teladan kita, kesayangan kita, panutan kita semua. Tidak lain tidak bukan adalah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan kepada segenap keluarganya, kepada para sahabat dan kepada para tabi'in serta kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kepada para habaib, para alim ulama yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang menambah keberkahan perkumpulan kita pada siang hari ini adalah Habib Syekh dan para habaib-habaib lainnya. Kita doakan kepada mereka semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh kita ke pembahasan, ada baiknya, karena kita tahu hari ini kita kajian di mana? Di rumah daripada rumah-rumahnya Allah, di masjid daripada masjid-masjidnya Allah. Terkadang ada orang salah kaprah, orang salah pengertian kalau iktikaf itu berlaku hanya 10 terakhir bulan Ramadan saja. Enggak begitu. Iktikaf itu berlaku kapan? Setiap kita masuk masjid, setiap kita masuk rumah Allah, maka berlaku niat iktikaf. Oleh karenanya barangkali di antara sebagian jamaah ada yang masuk masjid hilang keacan niat, kada ingatan udah kurang banjar, kada ingat lagi. Maka sama-sama di kesempatan kali ini supaya kita mendapatkan keberkahan niatnya kita di masjid Allah, ayo kita sama-sama niat iktikaf. Nanti aturan mainnya saya baca dan disertakan oleh jamaah semua. Baik, kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati saya niat beriktikaf di masjid ini selagi saya berada di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama hadirkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ayo nundutan, ada yang teguring di antara yang bertahan, tetap dapat pahala. Dari mana pahalanya? Dari kita niat iktikaf. Jelas kira-kira? Paham kira-kira ya?
Nah, yang kedua, alhamdulillah kita berkumpul pada siang hari ini dengan niatan menghauli seorang ulama besar yang beliau berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Tahu nama kecil beliau? Ada yang tahu nggak? Nama kecil beliau adalah Ahmad Hushairi. Ya, nama kecil Syekh Muhammad Zaini itu nama kecilnya siapa? Ahmad Hushairi. Haul, di mana-mana kita sering mendengar haul sono, betul atau betul? Haul luar Batak, haul Kapamijahan, ada haul di mana lagi Pekalongan, Al Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas, haul di mana-mana. Pertanyaannya, apakah kita mengerti apa itu haul? Haul kalau kita lihat secara bahasa, coba kalau teman-teman semua yang kuliahnya bidang syariat, haul itu pasti identik dengan zakat, betul tak? Haul itu tidak lepas daripada zakat. Seseorang yang punya emas 84 gram emas murni, dia wajib mengeluarkan rubu usyur atau 2,5%-nya dengan syarat dan ketentuan. Apa saja? Yang pertama, emasnya bukan emas perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Kalau laki-laki jelas dihitung ya, benar kan Fazal? Ya. Jadi yang pertama, emasnya bukan emas pakaian. Yang kedua, syaratnya seseorang wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Yaitu batasan minimal seseorang wajib mengeluarkan zakat. Berapa kalau kita melihat daripada nisab zakat emas ataupun perak? Zakat emas adalah 84 gram emas. Kemudian salah satu syaratnya adalah dia harus mencapai haul. Harus mencapai apa? Haul. Apa arti haul? Kalau misalkan saya punya emas di 1 Muharram, berapa? 84 gram emas. Kemudian di 1 tahun yang akan datang, emas itu kagak berubah, ya, beratnya, ya, artinya timbangannya tidak berubah, sama tetap 84 gram emas. Berarti itu namanya haul. Jadi arti haul secara bahasa apa? 1 tahunan. Jadi kita memperingati haul ini artinya apa? Memperingati tahunan wafatnya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Jelas kira-kira? Paham kira-kira? Berarti apa arti haul, Ibu? Nawan haul? 1 tahunan. Ya. Makanya kalau kita mendefinisikan secara bahasa seperti itu. Akan tetapi apa intisari daripada haul? Setahun nanti kita ngapain? Yang pertama tentunya kita mendoakan almarhum, orang yang telah meninggalkan kita. Karena walaupun bagaimana, orang yang telah meninggal butuh doa kepada orang-orang yang masih hidup. Ya, artinya apa? Intisari daripada haul adalah kita berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Kemudian apalagi intisari daripada haul? Intisari daripada haul sebagaimana Al-Quran mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada kisah-kisah mereka orang sebelum kalian teladan bagi mereka yang mau berfikir, bagi mereka yang mempunyai akal. Para ulama, para orang-orang soleh, para wali min awliyaillah yang di mana-mana dikenang namanya, harum disebut di setiap majlis. Mereka disifati oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Durrul Manthur. Seraya beliau katakan, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati wa anasahu bil qurbi minhu wa birridha hadahum wa aslahu bika'sil mawaddati bihim yatba'u Allahul balaya يتبع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسقي كل خير ونعمة ومولاه بين الأنام لتهلك الجبال وأرض الارتكاب خليفته. Al-Imam Al-Haddad mensifati mereka para pewaris-pewaris bagaimana kebesaran Muhammad, mensifati tentang mereka para awliya Allah seraya beliau katakan mereka adalah
mendahulukan Allah atas keinginan dunia ini, mendahulukan Allah atas ego, mendahulukan Allah atas hasrat dan syahwat. Maka dengan mereka para awliya-awliya Allah mendahulukan Allah di atas segala-galanya, maka apa yang Allah lakukan terhadap mereka? Fa'afarahum wastassahum bilwilayah. Maka Allah pun senantiasa mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Maka tak heran kalau kita mendengar, oh Masya Allah, Ibnu Saleh bin Muhsin Taqul, beliau kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segera cepat diijabah. Kalau berdoa sama Allah Ta'ala harapannya segera cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok beliau punya doa secepat ini? Karena beliau senantiasa mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Maka Allah mendahulukan mereka para awliya-awliya Allah, mendahulukan mereka para kaum salihin di atas segala-galanya. Wastassahum bil wilayah, kemudian mereka mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan wali-wali Allah yang berjalan di muka bumi. Kemudian Imam Ghazali katakan, bihim yadfa'ullahul balaya, dengan sebab mereka Allah gagalkan bala yang tadi akan turun kepada kita. Bihim yadfa'ullahul balaya, dengan sebab mereka mara bahaya yang tadinya akan datang kepada kita, maka Allah cegah karena mengingat ada kekasih Allah di dalam sana. Walaulahu bainal anani lanubdikat jibalun wa ardul lirtikabil khafiati. Maka Imam Haddad katakan, jikalau bukan sebab karena mereka para awliya-awliya Allah, bukan karena sebab mereka kaum salihin, niscaya Allah biarkan gunung-gunung ini hancur, gunung-gunung keterbangan karena dosa-dosa para penghuninya. Maka bersyukur kita mempunyai banyak para awliya di tanah air Indonesia ini. Di Bandung ada Mama Yang Mahmud, ya, di Kalimantan Selatan ada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Bajali dan keturunan-keturunannya, dan di antara keturunan beliau adalah Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani. Mereka bisa sukses bukan dengan bersantai-santai. Mereka diangkat makamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan banyaknya tidur, akan tetapi mereka sukses bimasyrihim ala tariqati aslafihim. Mereka sukses, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka senantiasa berjalan mengikuti jalan para aslafun salihun. Al-Imam Al-Haddad katakan, sabatu ala jadalin nabi wa sahbihi wattabi'ina fas'al wa tatabbu'i wa malau ala jasdi sabili ila al-ula jadaman ala jadamin bijiddin awza'i. Mereka para awliya-awliya Allah senantiasa menetapkan langkah mereka mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti jejak para sahabat, mengikuti jejak para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika kita datang keraguan-raguan dalam hati kita, tanyalah kepada mereka, ikuti langkah mereka. Wa madaw ala jasdi sabili ila al-ula, dan mereka menelusuri jalan menuju keagungan, jalan menuju kemuliaan dengan apa? Gadaman ada gadamin bin jiddin awzai, dengan setapak demi setapak, selangkah demi selangkah mengikuti jejak para salafun salihun radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita belajar dari Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, kita enggak usah baca manaqibnya, ya, cukup beliau itu dilihat dari apa? Dari sholawatnya. Berapa banyak sebab beliau orang cinta kepada sholawat, berapa banyak wasilah beliau orang cinta dengan kitab Maulid Siddiq beliau. Artinya apa? Beliau senantiasa mengikat diri beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rumus kehidupan. Seseorang ingin sukses, maka tempelkanlah dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah, kota yang paling suci yang ada di alam dunia. Kenapa Mekah menjadi mulia? Karena Mekah adalah tempat lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah, Thaibah, padang tandus yang gersang, sekarang menjadi kota yang setiap tahunnya jutaan makhluk yang ada di alam semesta ini berziarah ke kota Madinah. Kenapa Madinah menjadi tempat yang mulia, menjadi tempat yang agung? Karena di Madinah di situ ada jasad kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak
aspek apapun, kalau kita tempelkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Jadi kalau kita berbicara manaqib Bursa ini apa? Sholawat, banyakin sholawat. Man shalla alaiya salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sholawat kepada kata Rasulullah satu sholawat, maka Allah memberikan ganjaran 10 kebaikan. Berarti kalau 10 sholawat yang dia lakukan setiap harinya, maka Allah beri ganjaran 100 kebaikan setiap harinya. Barangkali orang yang punya amal 100 sholawat dalam satu hari, maka 1000 kebaikan datang kepada dirinya. Begitulah guru sendiri. Jelas kira-kira? Paham kira-kira? Nah kemudian yang kedua, ya, mengingat waktu juga hari ini kita merayakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj dua hal yang berbeda, tapi dikerjakan dalam satu waktu. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Catat ya, apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari alam dunia sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di dalam kitab Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah, atau mungkin antum bisa juga buka kitab namanya Ad-Dardir, itu perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ diceritakan bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr inda al-bait muntaji'an bainar rajulain. Itu sebelum terjadi Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu sedang berbaring di Hijr Ismail. Para Hijr Ismail terang. Nah, Hijr Ismail tadi ada lengkungan tembok yang ada di sisi Ka'bah. Jadi lengkungan tembok yang ada di hingga Ka'bah. Ulu itu bisa dua bahasa Cileng, ya, Kawa bahasa Banjar, Kawa dua bahasa Sunda, biasa bahasa Sunda, Kawa bahasa Banjar. Alhamdulillah di dua alam. Saya dulu kalau di Hadramaut sekolah kumpulan anak-anak Banjar, saya jadi Kusyairi Sunda. Ya, begitu kumpulan anak Sunda ngumpul sama anak-anak Sunda, dari aku juga Kusyairi Banjar. Jadi seorang mana sebenarnya? Ya, intinya apa? Perjalanan Isra Mi'raj diawali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di Hijr Ismail bersama dua sahabat beliau. Siapa saja? Yang pertama adalah sepupu beliau, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan yang satunya ada Sayyidina Hamzah, yang tidak lain tidak bukan selain sahabat beliau, merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah peristirahatan beliau, idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Datang dua malaikat didampingi dengan satu malaikat lainnya. Siapa itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan didampingi oleh satu malaikat namanya malaikat Israfil. Tiga malaikat tersebut datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengiring Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiring ke sumur Zamzam. Itu dalam riwayat yang pertama. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali itu sebelum dipanggil, sebelum dijemput oleh malaikat, Rasulullah sedang di rumahnya Ummu Hani. Siapa tahu Ummu Hani? Ummu Hani adalah saudari daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kemudian apa yang dilakukan ketiga malaikat tersebut? Ketiga malaikat tersebut, ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian malaikat Jibril yang memimpin daripada proses itu ngapain? Fasyaqu bannahu syaqdan latif, membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Jadi malaikat Jibril membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Dimulai daripada asfalin nahar, ini nahar. Ketika orang menyembelih hewan kurban, maka dua syaratnya harus dia hilangkan. Apa? Majra nafas, yaitu saluran pernafasan, dan adalah al-khulmun taqwarakan, saluran makan. Nah di bawah itu Rasulullah SAW dibelah oleh malaikat Jibril tanpa ada rasa sakit sedikit. Dia ada sedikit pun rasa sakit. Lain sama ibu yang sesar, ya, acil-acil yang disesar gimana? Mungkin setelah disesar
Saat biusnya masih ada nggak terasa, tapi begitu habis biusnya mungkin sakit luar biasa. Tapi Rasulullah enggak sama sekali. Begitu dibelah dadanya Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril alaihissalam meminta kepada malaikat Mikail untuk membawakan satu wadah, satu bejana yang isinya air zam-zam yang lantas kemudian digunakan untuk mencuci dadanya Rasulullah. Diperhatikan di sini. Ketika kita mendengar kata mencuci, biasanya mindset orang mencuci karena adanya satu kotoran. Ketika kita katakan mencuci, biasanya mencuci karena adanya satu najis, karena ada satu yang kotor. Apakah hal tersebut berlaku kepada Nabi Muhammad? Tidak berlaku kepada Rasulullah. Sama sekali tidak berlaku kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas untuk apa? Untuk apa dada Rasulullah dibuka dan dicuci? Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Hajj beliau katakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhur. Tidaklah mereka para malaikat Allah, para penduduk langit membelah dada Rasulullah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalamnya, enggak. Akan tetapi apa yang Nabi lakukan? Walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhur. Akan tetapi mereka malaikat Allah mencuci dada Nabi untuk menambah kesucian di atas kesucian, untuk menambah kemuliaan di atas kemuliaan, untuk menambah hikmah di atas hikmah yang ada. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya handphone. Misalkan handphone jatuh. Begitu jatuh, gak mau nyala lagi. Saya pergi kemana? Ke counter. Ngapain? Membenarkan handphone supaya hidup lagi. Sama yang kedua, gambaran kedua, saya beri handphone ke motor masih lalu. Begitu baru mau di-upgrade. Ini handphone waktu pembelian kedua rusak apa enggak? Di-upgrade. Enggak rusak, udah bagus belum? Udah bagus, tambah cakep lagi, tambah bagus lagi. Begitulah perumpamaan Rasulullah SAW dicuci dadanya. Nabi yang sudah suci, Nabi yang sudah mulia, Nabi yang sudah agung menjadi tambah suci, menjadi tambah mulia, menjadi tambah agung karena dicuci oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini komentar yang pertama dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang kedua, di dalam ta'liqat kitab Ad-Dardir atau dalam kitab Anwarul Bahiyah, di bawahnya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya karena apa? Karena untuk mengeluarkan haddus syaitan. Hak dengan kho, haddus syaitan. Apa artinya? Bagian-bagiannya iblis. Hal itu artinya bagian. Lidzakari mithlul hadzil unsa. Yaitu kalau dalam tauhid perempuan sama laki-laki 2:1. Nah artinya bagian mereka 2:1. Artinya haddus syaitan adalah bagian-bagian syaitan. Kita tahu Nabi Muhammad itu dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Namun ayatnya ibu-ibu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, tidaklah kami ciptakan engkau wahai Muhammad, melainkan semata-mata untuk menebarkan, untuk memberikan rahmat untuk semesta alam. Pertanyaannya, ya, apa definisi alam? Apa itu alam? Alam ialah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Bintang alam bukan? Alam. Tetanggalan alam sanes? Alam. Ya. Pedangdut alam. Pedangdut alam. Ya, sedang alam. Ya, sasatoan alam sanes? Alam. Bintang, dunia, matahari, bulan, alam bukan? Alam, karena bukan Allah. Kita alam bukan? Alam. Pertanyaannya sekarang saya mau nanya, kalau jin, iblis, syaitan alam juga atau bukan? Alam juga. Berarti Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan semata-mata rahmat untuk semesta alam.
artinya iblis, syaitan punya potensi sebab diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya potensi mendapatkan rahmat Allah. Ini pertentangan ya, pertentangan. Apa janji Allah? Innal abrara lafi 'illiyyin wa innal fujjara lafi sijjin. Makhluk Allah yang taat, yang patuh, yang takwa kepada Allah, maka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa innal fujjara lafi sijjin. Sedangkan sebaliknya makhluk Allah yang dia menentang syariat Islam, yang dia menentang aturan-aturan Allah, dia menentang undang-undangnya syariat Islam, maka tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Iblis, syaitan, dulu saat Nabi Adam masih di dalam Adam ya, dia berhasut dan tak terima ada makhluk baru. Diperintahin semua penduduk-penduduk surga, malaikat-malaikat Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam, mereka semua sujud. Penduduk surga semuanya sujud kepada Nabi Adam, terkecuali anak antum makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, dia enggak mau, dia menolak. Siapakah makhluk tersebut? Syaitan, iblis. Ya, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua penduduk surga sujud terkecuali iblis, dia sombong, enggak mau menurut perintah Allah. Berarti iblis diusir dari surga. Nah, sedangkan Nabi diciptakan untuk memberikan rahmat semesta alam, bertentangan dengan janji Allah. Maka iblis dikeluarkan saat Nabi dadanya dikeluarkan daripada potensi mendapatkan rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sampai sini kira-kira jelas? Jelas ya? Jadi ada dua alasan, di antaranya apa? Menambah kesucian di atas kesucian, dan sebagian ulama mengatakan untuk mengeluarkan haddus syaitan, bagiannya iblis. Nah, itu belum Isra. Kalau Isra panjang akan sempat. Kalau Mi'raj, di Mi'raj ini ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, langit kedua, langit sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, pulang Nabi Muhammad banyak yang menentang. Nabi dulu dikatakan apa? Orang yang syirik, orang yang kufur. Begitu Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi dikatakan pendusta, pembohong. Nabi dikenal sebagai Nabi yang amanah, orang yang amanah. Begitu pulang Isra Mi'raj, Nabi dibilang Nabi yang khianat. Nabi diakui akhlak budi pekertinya. Begitu pulang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dianggap gelo, dianggap gila. Mereka nggak percaya karena ini bicaranya bukan masalah logika ataupun akal sehat. Yang berbicara di sini adalah keimanan. Apakah Nabi pernah berdusta? Wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad kalau bertutur kata tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya, melainkan Nabi Muhammad jikalau dia berkata, beliau bertutur kata melainkan datang daripada wahyu yang diberikan melalui perantara malaikat Jibril. Artinya Nabi tidak pernah berdusta. Saya kasih satu analoginya sebelum ditutup, karena kita lagi muasar ya. Terang siram ibu, siram ada alir, bapak-bapak terang siram. Saya insya Allah tanggal 20 Februari mau berangkat umroh. Ya mudah-mudahan jamaah semua juga berkesempatan untuk berangkat umroh. Amin. Ya Allah ada tangan. Siram, aku identik, air beren masuk kantong saya waktu di airport, bisa, ya, masuk kantong saya waktu di airport. Saya pergi ke Saudi, cus, mendarat Jeddah, Dah, atau mendarat dari Indonesia, dari Jakarta mendarat kemana? Ke Madinah. Di Madinah lagi duduk sambil nungguin apa koper-koper turun. Ini sih dia alit ya, keluar dari kantong saya masuk ke penumpang lain yang pengen ke Indonesia. Masuk dari kantong saya pindah ke kantong orang lain yang pengen pulang ke Indonesia. Siram terbang lagi dari mana? Dari Madinah ke Jakarta. Sampai di Jakarta siram keluar, manggil teman-temannya, hei siram kata dia. Apa kata siram dia? Alhamdulillah ambil kantos ke Mekah, pulang pergi lagi. Ini kira-kira siram percaya tak sama ini? Gak percaya, karena kata siram yang lain gak masuk akal, gak masuk logika. Sebut jangankan dari TSM kemana? Ke Mekah. Dari TSM ke Barian Rahim, lebih. Ya, dari mana? Dari TSM ke mana? Ke Bojong Soang, lebih. Tapi enggak.
sirup di sini masuk kantong saya. Sampai sana masuk kantong teman-teman yang akan pulang ke Indonesia, berarti masuk akal tak? Masuk akal. Ya, karena apa? Waktunya memang sesaat. Nah, ngapain kita mikir logika dalam hal ini? Nabi Muhammad bukan lagi ikut makhluk. Nabi Muhammad bukan lagi ikut manusia, akan tetapi Nabi Muhammad ikut kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kenapa kita tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan hal tersebut sebelum kita merayakan Isra Mi'raj, Allah Ta'ala telah lebih dahulu memperingati Isra Mi'raj tersebut. Allah abadikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syakirin. Ya, jadi ada dua momentum. Yang pertama tadi kita memperingati wafatnya seorang saleh yaitu Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani yang wafat di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, karena terhubung beliau wafat di bulan Rajab bertepatan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka saya sedikit memaparkan tadi tentang Isra Mi'raj supaya menambah keimanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya tadi yang pertama Maulid Situl kita sudah baca bersama-sama. Yang kedua kita sudah mendengarkan sedikit sharing, ya bukan mematahkan tapi sharing sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manaqib daripada Syekh Zaid bin Abdul Ghani. Maka tidak afdal kalau kita tidak menghadiahkan doa kepada beliau, kepada Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani. Ya, kita sedikit tahlil. La ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا داعيا حمدا يوافي على الجنة تسجيلا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بطرف ولك الله ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين الى وقت الله وعلى اله وصحبه. اللهم اوصل وبلغ ما قرانا من القران العظيم وما قرانا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما حلل من قول لا اله الا الله وسبحنا وما استغفرنا وما قلنا به يا الله وما سبحنا وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك حديثا منا واصله ورحمه منك نازله وبركه شامله وصدقه متجلله نقدم يا الله خلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واله واصحابه وازواجه وذريته الجميع. ثم الى ارواح الخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم الى سيدتنا فاطمه الزهراء وسيدتنا خديجه الكبرى وسيدتنا عائشه الله. ثم الى روح سيدنا محمد بن عيسى سيدنا المكتب محمد بن علي باعثه ووصولهما وفرعهما. ثم الى الشيخ ابو بكر بن سلمان وخالد بن مسلم واخوانه الجميع. ثم الى رحمه الله عبد الله بن الشيخ علي بن عبد العباس. ثم الى رحمه عبد الله بن عبد الحداد. ثم الى رحمه احمد بن زيد الحبشي ووصولهم وفرعهم. ثم الى صاحب المشهد الحبيب علي بن حسن والتوسعي والمشهد وحمد المسجد السبع ووصولهم وفرعهم. ثم الى من انتمى هنا بسبب سيد الوالد الحبيب عبد الله بن عمر الشاطبي وولاد الحبيب مهدي الحبيب ابو بكر والحبيب سالم بن احمد الشاطبي والحبيب حسن بن عبد الله الشاطبي. ثم الى عبد الله بن محمد بن عبد الشاب. ثم الى الحبيب بن جسم عبد الله بن سعيد. ثم الى الشيخ محمد ارشد بن عبد الله البدري. ثم الى الشيخ محمد كشف الانور البدري. ثم الى الشيخ محمد شعراني عارف البدري. ثم الى الشيخ شعراني عبد البدري. ثم الى الشيخ سلطان بن عاشر البدري. ثم الى الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البدري. ثم الى ارواح سقوطين keluarga kaum Salainah. ثم إلى أبوابنا وأمهاتنا ومشيخنا أجمعين. اللهم أوصل خلقك منا إليهم وتذكرهم ويسع وتلألأ بين أيديهم وتذكرهم والله من ذرية الجنان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم إذا قضى ذلك إتقا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارفع لهم الدرجات
وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إن هذا الدعاء وتلك الإجابة وتدل عليك البلاد وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.